Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Pada scene Swan Chapter 1196 memperlihatkan kilas balik 14 tahun yang lalu pada hari dimana kekacauan yang mengerikan terjadi di Kastil Aurarus Elbaf. Di dalam kastil tersebut, Raja Harald yang telah menerima segel laut dalam oleh Imu beberapa waktu yang lalu, kini bisa dikendalikan oleh Imu sesuka hati. Harald pun panik lalu meminta para prajurit untuk menahannya sekaligus memanggil Loki dan Jarul untuk segera datang ke sana. Sementara itu, di rumah Gaban ada Gaban dan Shanks yang sedang berendam air panas. Mereka berdua masih bisa bersantai karena belum tahu bahwa ada kejadian mengerikan yang sedang berlangsung di Kastil Aurarus Elbaf. Sambil berendam air panas, Gaban dan Shanks juga berbincang. Gaban berkata bahwa Garp telah memberitahu informasi yang sangat penting kepadanya. Informasi itu adalah soal Roger yang memiliki seorang anak laki-laki. Jadi, rupanya Garp tidak menyimpan informasi ini seorang diri, melainkan dia merasa harus memberitahukannya juga kepada para kru Roger. Sebab dia tahu bahwa orang-orang itu memiliki ikatan yang sangat erat dengan Roger. Dari sini kita menjadi tahu bahwa meski Garp dan Roger seringkali saling memburu dan menjadi rival abadi, tapi ternyata justru Garp lah orang yang paling dipercaya oleh Roger. Roger memberitahukan soal anaknya yaitu Ace hanya kepada Garp saja, sedangkan para mantan krunya tidak ada yang tahu soal itu. Justru di sini, Garp sendirilah yang mengatakan soal itu kepada para kru Roger karena Garp merasa bahwa para kru Roger itu juga harus tahu. Roger bahkan tidak hanya memberitahu Garp soal anaknya saja, tapi bahkan Roger menitipkan anaknya itu kepada Garp. Rasa percaya Roger yang sangat kuat kepada Garp ini sepertinya didasari oleh latar belakang Garp yang sama-sama seorang penyandang di seperti Roger. Kalau soal teman akrab, sebenarnya Roger juga punya teman akrab lain yaitu Shirohige. Tapi karena Shirohige bukan penyandang di, maka menurut Roger kurang tepat untuk menitipkan anaknya itu kepada Shirohige. Meskipun memang kita tahu bahwa pada akhirnya nanti Ace setelah berusia remaja menjadi kru Shirohige dan dianggap anak olehnya. Para kru Roger yang lain juga sama. Rayleigh, Gaban, dan para kru inti yang lain bukanlah seorang penyandang di, sehingga tidak tepat juga menitipkan anaknya itu kepada mereka. Dari semua kenalan Roger, hanya Garp saja yang merupakan penyandang di, sehingga Roger merasa pilihan paling tepat untuk menitipkan anaknya itu memang kepada Garp saja. Meski Garp adalah seorang angkatan laut, tapi Roger percaya bahwa para penyandang di pada akhirnya akan berada di pihak yang sama. Nah, ini sudah terbukti dalam insiden God Valley dulu, yang mana meski Garp adalah seorang angkatan laut, tapi dia tetap ikut menyerang Gorosei Saturn yang sedang dirasuki oleh Imo. Untung saja, 14 tahun yang lalu itu, Garp inisiatif memberitahukan soal anak Roger itu kepada para mantan kru Roger yang lain. Kalau tidak, para kru Roger itu tidak akan pernah tahu soal kebenaran ini. Shanks yang mendengar hal tersebut dari Gaban tampak senang karena tahu bahwa mantan kaptennya itu memiliki seorang keturunan. Shanks berkata, kalau begitu berarti anak dari Roger tersebut akan dianggap seperti adik laki-lakinya sendiri oleh Shanks. Dengan ini, semakin jelas bahwa tujuan awal Shanks ke Elbaf sebenarnya adalah untuk mencari Ace karena Shanks merasa bahwa anak Roger itu akan menjadi Joy Boy yang baru. Rencananya, dia ingin memberikan buah iblis Hito Hitonomi model Nika yang dia bawa itu kepada Ace. Namun, takdir berkata lain karena pada akhirnya Luffy lah yang secara tidak sengaja mengonsumsi buah iblis tersebut. Buah iblis Zoan memang memiliki kehendaknya sendiri, khususnya Zoan yang legendaris seperti buah iblis Nika. Jadi, buah iblis itulah yang telah memilih Luffy, yang mana menurut Dewa Nika, Luffy lah yang paling layak untuk memiliki kekuatannya. Kembali ke kilas balik 14 tahun yang lalu, ketika Gaban dan Shanks masih berendam air panas, situasi di Kastil Aurus menjadi semakin kacau. Raja Harald merasa bahwa tubuhnya semakin tidak terkendali, sehingga dia pun meminta para prajurit untuk segera menghadisinya. Nah, para prajurit itu tentu bingung dan juga panik karena mereka belum memahami apa sebenarnya yang sedang terjadi. Tapi karena Raja Harald meminta dan situasi memang sangat aneh, mereka pun mencoba untuk melakukan itu. Tak lama berselang, Loki dan Jarul pun tiba di Kastil Aurus. Loki menjadi sangat terkejut ketika melihat para prajurit raksasa yang sedang menyerang ayahnya. Beralih ke lokasi Shanks dan Gaban lagi. Shanks bilang kepadanya bahwa tujuan dia datang ke Elbaf adalah untuk bertemu dengan Raja Harald. Dia ingin memberitahu kepada raja itu agar jangan menerima segel laut dalam dan menjadi seorang kesatria suci. Seperti yang kita tahu, para petarung elit pemerintah dunia memiliki 3 segel yang berbeda. Level paling rendah adalah segel laut dangkal. Segel ini adalah untuk orang-orang yang menjadi kesatria pedang dewa seperti Shanks. Kemudian level kedua adalah segel
laut dalam. Segel ini untuk orang-orang yang menjadi kesatria suci. Level ketiga sebagai yang terkuat adalah segel laut abisal. Segel ini hanya khusus untuk para gorosei saja. Semakin tinggi level segelnya, maka semakin banyak pula kekuatan yang akan Imu berikan kepada orang itu. Tapi semakin tinggi segelnya, semakin erat juga kuasa Imu atas tubuh orang-orang itu. Untuk para penerima segel laut dangkal seperti Shanks, Imu hanya bisa mengendalikan mereka dalam jarak atau radius tertentu saja. Jadi selagi Shanks berada cukup jauh dari Mary Geoise, dia masih akan tetap aman. Bahkan untuk sekarang, Shanks sudah benar-benar aman karena di desa Fuchsia 12 tahun yang lalu, monster laut telah memakan lengan kirinya ketika dia menyelamatkan Luffy. Segel laut dangkal yang ada di tubuh Shanks berada di lengan kirinya, sehingga ketika lengan kirinya itu sudah hilang, maka kontrol Imu kepada Shanks juga sudah hilang total. Shanks tahu bahwa suatu hari nanti dia akan bertarung melawan Imu, dan jika dari jarak sedekat itu, Shanks pasti akan bisa dikendalikan jika lengan kirinya masih ada segel laut dangkal. Bagi Shanks, lebih baik kehilangan lengan kiri daripada menjadi boneka Imu. Harus diakui bahwa Shanks ini memang jenius. Dia bisa melakukan satu aksi untuk dua hal yang berbeda. Mengorbankan lengan kirinya itu tidak hanya menghilangkan segel laut dangkal Imu saja, tapi juga sekaligus memotivasi Luffy untuk menjadi bajak laut. Karena bagaimanapun juga, Luffy yang telah memakan buah iblis Nika akan menjadi Joy Boy yang baru. Tadi telah dijelaskan bahwa segel laut dangkal hanya bisa dikendalikan oleh Imu dari jarak atau radius tertentu saja. Namun untuk orang yang menerima segel laut dalam seperti kesatria suci, Imu bisa mengendalikan mereka dimanapun mereka berada, bahkan mencakup seluruh dunia sekalipun. Itulah mengapa Shanks ingin melarang Harald untuk menerima segel tersebut. Shanks sendiri sudah menolak segel itu, jadi dia ingin agar Harald menolak segel itu juga. Namun sayangnya semua sudah terlambat. Harald sudah terlanjur mengikat kontrak dan menerima segel laut dalam untuk menjadi kesatria suci, sehingga dia harus merasakan akibatnya, di mana Imu bisa sesuka hati mengendalikan tubuhnya seperti dalam kilas balik ini. Meski jarak Imu dan Elbaf sangat jauh, tapi seperti yang sudah dijelaskan tadi, Imu bisa mengendalikannya dimanapun dia berada. Kembali ke dalam kastil Aurus, Loki yang kebingungan pun mendapat penjelasan dari Harald. Harald bilang dia telah bekerja sama dengan pemerintah dunia, tapi mereka mengkhianatinya sampai dirinya kehilangan kendali seperti ini. Jadi dia ingin Loki, Jarul, dan para prajurit untuk segera menghabisinya di sana, lalu memberitahu rakyat Elbaf tentang apa sebenarnya yang terjadi. Harald juga memerintahkan Loki untuk pergi ke ruangan harta rahasia dan memakan buah iblis legendaris yang disimpan di sana. Nah, sebab menurut Harald, Loki tidak akan mampu menghentikannya tanpa kekuatan dari buah iblis legendaris itu. Perlahan kendali Imu di tubuh Harald pun menjadi semakin kuat. Memang Harald ini masih memiliki kesadaran, tapi dia telah menjadi sosok yang sangat jahat karena sedang dikendalikan. Peristiwa yang dialami Harald ini berbeda dengan teknik Demonic Reverse. Demonic Reverse adalah kemampuan Imu untuk mengubah seseorang menjadi iblis dan patuh kepadanya. Sedangkan yang Imu lakukan terhadap Harald ini adalah dengan kontrol segel laut dalam. Memang pada dasarnya ini sama-sama soal teknik untuk mengendalikan orang lain, tapi punya detail yang tampak cukup berbeda. Imu ini benar-benar sosok yang sangat mengerikan dengan kekuatan yang luar biasa dan juga bervariasi. Loki pun bergegas menuju ke ruangan tempat di mana buah iblis legendaris itu disimpan. Dia melakukannya bukan karena dia sendiri yang mau memakan buah iblis tersebut, seperti yang disangka oleh banyak raksasa Elbaf, melainkan dia melakukannya karena diperintahkan oleh Harald dalam keadaan yang terpaksa. Semakin jauh kita mengetahui soal cerita kilas balik di Elbaf, maka semakin banyak pula terungkap kesalahpahaman para raksasa Elbaf terhadap Loki. Sementara Loki pergi ke ruangan tempat buah iblis itu disimpan, Harald yang semakin hilang kendali mencoba untuk mengejarnya. Sebab ada pengaruh dan kendali dari Imu, Harald ingin memakan buah iblis legendaris itu, sehingga dia ingin menghentikan Loki. Imu tahu bahwa buah iblis legendaris itu memang sangat kuat, sehingga dia tidak ingin Loki sampai memakannya. Dia ingin Harald saja yang memakannya, agar Harald yang kini menjadi boneka Imu bisa menjadi semakin kuat dan semakin berguna untuk pemerintah dunia. Dari sini jelas bahwa buah iblis legendaris Elbaf ini memang sangat kuat, sampai-sampai Imu tidak mau sampai Loki yang memakannya. Sepertinya memang benar bahwa buah iblis yang dimakan Loki adalah salah satu buah iblis dewa. Prajurit raksasa yang melihat itu pun langsung segera bertindak. Mereka berjuang keras untuk menghentikan Raja Harald di sana. Namun sang raja itu masih terlalu kuat bagi mereka. Perlu diingat kembali bahwa Harald ini adalah orang yang kehebatannya diakui oleh Rox di Zebek. Bahkan dulu Harald pernah seimbang duel 1 lawan 1 melawan Zebek. Hanya saja ketika Zebek berkata bahwa dia ingin menyelamatkan keluarganya di God Valley, Harald langsung mengalah dan berhasil dihempaskan oleh Zebek. Jadi bisa dibilang kekuatan Harald ini hampir setara dengan Rox di Zebek. Ditambah lagi di Kastil Aurus ini, kekuatan Harald telah meningkat drastis berkat segel samudra dalam. Dengan begitu, tentu para prajurit di sana bukan tandingannya. Dia bisa mengalahkan mereka semua dengan mudah. Bahkan dia juga menyerang Jarul. Tadi Harald berkata bahwa Loki tidak akan mungkin bisa mengalahkan Harald, tetapi jika Loki memakan buah iblis legendaris Elbaf itu, maka Loki pasti bisa mengalahkannya. Dengan begitu, semakin jelas betapa kuatnya buah iblis legendaris Elbaf ini yang bahkan bisa membuat Loki akan mampu menandingi kekuatan Harald dalam mode iblis. Tak heran mengapa tadi Imu langsung panik ketika Loki akan memakan buah iblis itu, kemudian segera mengendalikan Harald untuk menghentikan Loki. Ketika
Loki masih menuju ke ruangan tempat buah iblis legendaris itu disimpan, Shanks dan Gaban merasakan ada sesuatu yang tak beres di Kastil Aurus sehingga mereka berdua pun bergegas menuju ke sana. Mereka lalu melihat Harald yang telah kehilangan kendali sehingga Shanks paham bahwa rupanya dia sudah terlambat. Dia tadinya ingin memperingatkan Harald untuk tidak menerima segel laut dalam, tapi rupanya Harald sudah menerima itu dan menjadi seorang kesatria suci. Jadi di sini mau tidak mau Shanks dan Gaban mencoba untuk menghentikan sang raja itu. Mereka berdua tentu tidak bisa membiarkan dia terus mengamuk, sehingga walau ini adalah masalah Elbaf, Shanks dan Gaban terpaksa harus ikut campur. Ini adalah masalah penting juga bagi mereka berdua karena Gaban tinggal di Elbaf dan sudah berkeluarga di tempat itu. Sedangkan Shanks, dia juga sangat peduli kepada bangsa Elbaf sehingga dia ingin melakukan yang terbaik untuk mereka. Jadi dalam chapter ini telah diketahui bahwa bukan hanya Loki dan Jarul saja yang terlibat dalam insiden di Kastil Aurus, tapi ada pula Shanks dan juga Gaban. Insiden dalam Kastil Aurus benar-benar peristiwa yang sangat mencekam. Setelah itu, Loki pun tiba di ruangan tempat buah iblis legendaris disimpan. Namun saat Loki memasuki ruangan tersebut, palu Ragnir yang ada di sana bergerak ke arah Loki. Seperti yang kita tahu, palu Ragnir belum dipakai oleh Loki saat datang ke Kastil Aurus itu. Palu tersebut masih disimpan bersama dengan buah iblis legendaris. Namun menariknya, saat Loki memasuki ruangan tempat palu itu berada, palu tersebut bergerak sendiri seolah menyerang Loki. Tapi tampaknya itu bukan suatu serangan, melainkan palu tersebut justru memilih Loki sebagai tuannya. Ragnir memang bukan palu biasa. Benda itu adalah palu legendaris Elbaf yang terinspirasi oleh palu Mjolnir. Dengan begitu, palu Ragnir tidak bisa dipakai oleh sembarang orang. Hanya orang-orang tertentu yang dikehendaki oleh palu itu saja yang bisa menggunakannya. Pada era ini, Loki adalah orang yang terpilih. Dia adalah raksasa yang akan melakukan hal luar biasa untuk bangsa Elbaf. Eiichiro Oda memang agak mengubah cerita soal Elbaf dan mitologi Nordik. Dalam mitologi Nordik, orang yang dipilih oleh palu Mjolnir adalah Thor. Sedangkan dalam cerita di Elbaf ini, orang yang dipilih oleh palu Ragnir adalah Loki. Meski dibuat agak berbeda, tapi intinya tetap sama. Dialog orang yang terpilih oleh senjata legendaris. Loki yang pada dasarnya sudah kuat mendapat kekuatan tambahan dari buah iblis legendaris Elbaf. Kemudian mendapatkan juga senjata legendaris berupa palu Ragnir. Itu membuatnya menjadi sosok yang semakin kuat. Tapi yang mengejutkannya lagi adalah 6 tahun yang lalu, Shanks pernah mengalahkan Loki. Sehingga dari segi kekuatan tentu Shanks lebih kuat daripada Loki. Power scale di One Piece memang sangat rumit, tapi justru itulah yang membuat ceritanya menjadi semakin menarik. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!